setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul 6 sikap pengikut Kristus sebagai warga negara yang baik. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17 yang berbunyi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, tunduklah. Dikatakan ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ada beberapa bagian dari bagian yang pertama ini. Yang pertama definisi. Definisi tunduk atau submit dalam bahasa Inggrisnya. Ada dua posisi yang sama, karena kita di mata Tuhan tidak ada bedanya. Baik sebagai pemimpin maupun sebagai pengikut, di mata Tuhan kita sama. Tetapi kita berbeda dalam hal tanggung jawab. Jadi ada dua pribadi yang sama, tetapi yang satu dengan rela, dengan kerelaan dan kesediaan tunduk di bawah otoritas yang lebih tinggi. Kemudian deskripsinya dapat kita lihat tadi di ayat yang selanjutnya, 13, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Kemudian kalimat ini, bagian yang ketiga adalah instruksi, artinya kalimat perintah. Jika kita sebagai pengikut Kristus tidak tunduk kepada pemerintah yang ada di atas kita dalam otoritas, berarti kita hidup tidak taat akan perintah Tuhan. Kemudian motivasi. Apa motivasi kita untuk tunduk kepada pemerintah? Ada di ayat 13, tunduklah karena Allah, bukan karena kita takut dihukum. Tetapi bagian yang kelima dari bagian ini ada eksepsi, ada pengecualian. Pada saat otoritas yang di atas memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan, bukan kepada pemerintah. Sama seperti Petrus pada saat mereka diinterogasi oleh pemimpin-pemimpin agama, Petrus mengatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kemudian ada beberapa referensi ayat, satu ayat dari Titus 3 ayat 1 sampai dengan 2, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kemudian yang kedua, sikap yang pertama tunduklah. Yang kedua, hiduplah. Ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai catatan, kebebasan bagi kita yang merdeka mempunyai tanggung jawab, dan kita harus hidup tidak menyalahgunakan tanggung jawab itu. Kemudian bagian yang ketiga, hormatilah. Ayat 17. Hormatilah semua orang.
Artinya kita respect, kita menghargai lintas suku, lintas agama, lintas bahasa. Kemudian nomor 4, kasihilah, ayat 17, kasihilah saudara-saudaramu. Kasih ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Demikianlah kita harus mengasihi khususnya saudara-saudara seiman. Kemudian nomor 5, takutlah. Dikatakan begini, takutlah akan Allah. Takut juga berarti kita memberikan penghormatan tertinggi. Bukan karena takut, karena membuat kita mengecilkan hati, tapi kita memberikan dia kehormatan yang tertinggi. Kita hargai Tuhan. Dan yang terakhir, hormatilah Raja. Ayat 17. Kembali kita diingatkan untuk tunduk, untuk memberikan hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Bukan karena masalah persamaan atau equality, tetapi karena masalah responsibility, masalah tanggung jawab. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi warga negara yang baik. Kita harus tunduk. Kemudian yang kedua, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka, kemudian menghormati, mengasihi, dan yang terakhir, takut akan Allah dan hormatilah Raja. Kiranya pemberitaan firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Saya Johan Luhu Lima. Haleluya. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Setiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku.